Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB adalah agenda pembangunan global untuk tahun 2015 sampai tahun 2019. TPB adalah kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015 silam. Dalam hal itu, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs yang menjadi agenda internasional yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi. SDGs ini merupakan agenda dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang disusulkan oleh berbagai negara pada 25 September 2015 dengan tujuan akhir mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, dan menjamin kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Berurusan dengan ancaman perubahan iklim berdampak pada bagaimana mengelola sumber daya alam yang rapuh, mencapai kesetaraan gender atau kesehatan yang lebih baik dalam membantu memberantas kemiskinan, dan mendorong perdamaian dan masyarakat yang inklusif akan mengurangi ketidaksetaraan dan membantu ekonomi menjadi makmur. SDGs ini memiliki 4 pilar, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, sosial, dan hukum. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyepakati SDGs dan berkomitmen melaksanakan ataupun mengimplementasikan dengan baik program SDGs ini. Berbagai kegiatan dan program telah diterapkan untuk menjadikan langkah-langkah strategis dalam mensukseskan SDGs agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak dan daerah. Peace, Justice, and Strong Institution merupakan salah satu tujuan dari didirikannya SDGs. Video ini dibuat bertujuan untuk mengenali lebih dalam mengenai SDGs yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam SDGs ini bertujuan untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Tujuan mewujudkan perdamaian dan keadilan adalah sesuatu yang perlu diusung semua negara. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini ingin menekan segala bentuk kekerasan dan mendorong pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan ketidakamanan secara langgeng. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan Human Development Index kita ya, terutama sumber daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, ya, pemerintah ingin membangun infrastruktur, habis-habisan digenjot uangnya dari APBN. APBN ngambil dari pajak, pelaksanaannya penunjukan langsung BUMN, ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah, modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good, karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan, ya,
dengan pajak ditarik habis-habisan, ya, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya daya belinya turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Mardotila, Jakarta. Ekonomi Sumangsaran 100 Ekonomi Indonesia. Ketimpangan ekonomi terjadi dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Dalam perspektif sosiologis, kemiskinan di Indonesia dapat dikaitkan sebagai kemiskinan struktural, karena sistem sosial sebagai sebuah realitas sosial tidak mendukung terjadinya perubahan yang fundamental dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, Indonesia masih menerapkan sistem ekonomi campuran sebagai dominasi mekanisme pasar masih tetap kuat dalam mengendalikan perekonomian nasional. Sebagai konsekuensinya, kesenjangan ekonomi tidak bisa dihindari. Lebih-lebih dengan ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri menjadi persoalan yang sangat dilematis. Jalan keluarnya, pemerintah hendaknya konsisten menjalankan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara dibentuk oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, sehingga peran BUMN dan koperasi harus menjadi lokomotif ekonomi nasional bersama swasta mengelola sumber daya alam guna mengatasi ketimpangan ekonomi dan mempercepat terwujudnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kebijakan ekonomi makro dengan mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan ekonomi adalah merupakan langkah yang tepat dalam melakukan ketimpangan ekonomi atau mengatasi ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs memiliki 5 pondasi, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 3 tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia, dan pemerintah efektif berdasarkan aturan hukum adalah jalur penting menuju pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini tidak bisa dihindari dan harus diketahui. Tingginya kekerasan bersenjata dan rasa tidak aman memiliki dampak merusak pada pembangunan negara, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seringkali menimbulkan rasa dendam di antara komunitas yang bisa berlangsung hingga beberapa generasi. Kekerasan seksual, tindak kejahatan, eksploitasi, dan penyiksaan juga sering terjadi dalam kondisi konflik atau jika tidak ada hukum yang mengatur dan negara harus mengambil tindakan untuk melindungi mereka yang berada dalam resiko. SDGs berusaha mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan dan menghadapi konflik dan rasa tidak aman, memperkuat aturan hukum, dan mempromosikan hak-hak asasi manusia adalah kunci untuk berjalan proses ini.